Kembali ke channel Case Close pada hari ini di edisi ke-94. Hari yang sangat menarik bagi penduduk dunia, 14 Februari 2025, Hari Kasih Sayang, Valentine Day. Valentine Day ini kalau orang Bali tumpak kerulut ya. Case Close atau redaksi Case Close mengundang seorang narasumber yang piawai di dalam pariwisata, yang juga sempat mengenyam pendidikan politik sebagai anggota DPR di Bali selama 5 tahun ya, narasumbernya. Beliau adalah I Gusti Ayu Agung Indah Tomato Trimatu Yuda. Trimatu Yuda. Ini adalah nahoda daripada Putri, DPD Putri Provinsi Bali yang disingkat dengan Dewan Pimpinan Daerah Perhimpunan Usaha Taman Rekreasi Indonesia. Menarik ini sebenarnya. Sebelum saya berlanjut dulu ke materi yang kita bahas, ya, Ayu ya, saya mau menanyakan. Dari segi nama ini menarik sebenarnya. Ada Balinya jelas, Trimatunya ini mengandung nada Jepang ada, India ada, kan gitu ya. Sebenarnya kandungan apa sih yang ada di dalam nama ini? Ya, sebelumnya terima kasih Pak Man atas undangannya. Ini sebenarnya saya agak grogi soalnya senior langsung yang bertanya. Jadi kita langsung aja Pak Man. Indah Trimavo, Indah itu nama dari ibu. Jadi ibu tuh bilang, saya nggak tahu kenapa waktu hamil sama saya kok nama Indah itu terus gini kayak muncul. Nah, terngiang ya ibu. Iya. Yang kan lucunya kenapa Indah nanggung banget. Kalau bahasa Indonesia kan biasanya orang indah, beautiful. Mungkin ini almost beautiful, jadi hanya hilang ya. Dan yang kedua, kalau sebenarnya Trimavo pakai Fanta. Trimavo itu kontribusi dari Ajong, ayahanda saya ngasih nama, yang sebenarnya dari kecil saya juga merasa agak canggung gitu ya, sampai pernah komplain nama Ajong gitu. Kenapa sih Jong kasih nama aneh banget gitu. Jadi dijelasin, Tri itu karena saya anak ketiga. Nah, Trimavo tadi Pak Man cepeng banget, India Sri Lanka hampir mirip ya. Jadi ternyata ada Perdana Menteri Sri Lanka, Perdana Menteri perempuan pertama kalau nggak salah di dunia, itu namanya Sirimavo. Jadi Sirimavo ini adalah Perdana Menteri dari Sri Lanka di zamannya. Nah, karena saya anak ketiga, dikasih nama Trimavo. Nah, kenapa? Terus saya cek nih akhir-akhir ini siapa sih Sirimavo ini, figur apa? Ternyata dia itu adalah istri dari pimpinan negara waktu itu, cuma suaminya kolaps, dia yang menggantikan, dan ternyata dia tidak tergantikan, tapi karena masyarakatnya akhirnya ya sedikit ribut, dijadikanlah anaknya, tetapi dia tetap berkuasa. Jadi saya merasa wow, kenapa? Apakah Ajong itu ngasih nama membaca karakter beliau? Yang kebetulan mungkin kakak saya juga dokter, Elis Indira, itu diambil dari Indira Gandhi. Kalau kakak almarhum pertama Daniel Yunanda Yuda itu satu figur juga. Nah, yang terakhir ini adik saya Donald Jogani Yuda. Why Donald? Ternyata terinspirasi sama Donald Trump. Adik saya itu hampir umurnya 40. Jadi di zaman itu aja udah ada feeling tentang Donald Trump akan menjadi pemimpin Amerika. Iya, jadi bukan Donald Bebek, tapi Donald. Dari, ya. Itulah. Luar biasa ya. Berarti cita-cita Ajongnya Indah ini mengarah ke figur-figur pemimpin ya. Figur artinya figur favorit seorang pemimpin. Apakah mungkin ini terinspirasi dari almarhum pahlawan Bali
Mungkin something di darahnya. Kan di sini Yuda ini jadinya cucu dari ini ya, dari almarhum I Gusti Ngurah Rai ya. Apakah dalam berkarir seperti sekarang, terlepas dari politik ataupun sebagai pimpinan Putri, nama I Gusti Ngurah Rai ini beban atau manfaat? Kalau untuk saya sebuah kebanggaan. Sebuah kebanggaan. Kita selalu tidak bisa memilih lahir di keluarga mana, siapa orang tua kita, tapi mungkin Allah memilih kita, cucu-cucunya, ya memang tetap aja Paman lahir sebagai cucu pahlawan nasional, suatu kebanggaan, tapi yang kedua kita juga harus tetap relate sama kehidupan sehari-hari. Tetap kita harus kerja supaya survive, tetap juga kita harus ini tidak boleh juga terbuai, karena dalam keseharian kita tetap harus berusaha untuk paling tidak bisa menjadi kayak beliau, nama besarnya paling tidak bisa menjaga dan mempunyai kehidupan yang merdeka lah, secara ekonomi, secara berpendapat, bersekolah, itu yang berarti ada juga artinya lebih banyak menjadi inspirasi positif ya bagi generasinya sang pahlawan Bali ini kan, dan yang merupakan pahlawan nasional. Berarti ada manfaat banyak lah ya, banyak manfaat. Bagaimanapun juga saya tetap menganggap manfaat. Bagaimana enggak setiap orang yang akan mau terbang pasti akan menyebut beliau, ya kan? Dan di dalam pesawat pun selalu disebut. Berapa pesawat pun yang menuju ke sini akan disebut. Ini sebuah keharuman yang menurut saya berlaku sepanjang masa ya, selama ada pesawat itu, dan ini bagus. Izin mungkin untuk kami dari keluarga, karena Pak Man juga menyebut seperti itu suatu tanda terima kasih yang nggak ada batasnya buat kita. Di airport, di bypass terpanjang, di uang 50 ribuan. Jadi kami dari segi keluarga itu sangat berterima kasih sama Republik ini. Dan semoga berganti kepemimpinan kapanpun, rasa pemimpin-pemimpin kita dengan menghargai jasa-jasa pahlawan nasional se-Indonesia masih sama. Iya. Dan ini memang harus disyukuri. Karena setiap orang yang lahir ke dunia itu tidak pernah bisa memilih dia lahir di mana. Berarti Genda harus berbangga diri ada di dalam garis keturunan atau secara genealogi terhadap turunan beliau. Paman juga loh, secara ideologis adalah keturunan beliau. Seluruh masyarakat Bali ya pada umumnya Indonesia, saya selalu diajarin bahwa lahir jadi cucunya Tuka secara biologis iya. Tapi kalau secara ideologis, semua orang berhak menyandang sebagai cucu atau anak keturunan beliau secara ideologis. Betul, saya setuju itu. Oke, Genda, sebagai Ketua DPD, Putri ini apa sih sebenarnya? Bagian dari apa? Bisa dijelaskan nggak? Seperti apa sih Putri ini? Baik, jadi DPD Putri Perhimpunan Usaha Taman Rekreasi Indonesia. Jadi tempatnya orang berjalan-jalan, berrekreasi. Kebetulan saya dipercaya sebagai memimpin untuk Bali. Jadi anggota kami itu seperti ada GWK, ada Waterboom, ada Monkey Forest, ada Uluwatu. Jadi semua tempat tujuan wisata lah ya. Tempat tujuan wisata baik yang di manajemen secara private, swasta, atau secara komunal, community based, atau secara kemasyarakatan adat. Nah, Putri ini di bawah stakeholder GIPI, Gabungan Industri Pariwisata Indonesia untuk Bali. Itu ketua kami Pak Gus Agung, Beli Gus Agung Sanur yang owner Santrian. Di antara kami juga ada 10 stakeholder lain seperti PHRI, Perhimpunan Hotel Restoran Indonesia. Kebetulan ketuanya juga senior kita, mantan Pak Wagub, Pak Coace. Ada juga Asita untuk travel agent di Pak Putu Winastre, HPI, dan termasuk juga Hildikti Pari, pendidik pariwisata. Banyak, ada 10 lainnya, SIPCO dan lain-lain. GIPI itu juga awalnya namanya Bali Tourism Board. Jadi nama kalau BTB dan GIPI Bali itu sama. Oh sama ya. Iya, kalau GIPI karena kita harus berafiliasi dengan pusat di Jakarta. Dengan sifatnya nasionalis ya. Iya, secara kalau nasional. BTB kan cenderungnya lokalan. Iya, ya. Bali khusus ya.
Oke. Berarti Putri ini adalah salah satu stakeholder yang mempunyai tanggung jawab tentang kemajuan pariwisata. Betul. Kalau tidak salah kan seperti itu nanti ya, karena anggotanya adalah objek pariwisata. Objek pariwisata yang tujuan orang berwisata. Ya, kan? itulah objek pariwisata, kemana orang berwisata itu adalah community-nya, ya kan? Terus menurut Kak Indah, dengan keberadaan Putri, ya, dilihat secara global dulu, Ya. pariwisata di Bali ini mau dibawa kemana sih sebenarnya? PR-nya besar, Prof. Hah? Prof, saya kenapa nyebutnya Prof? Karena melihat sosok Pak Manik kayak saya ngomong sama Profesor. Jahil ya saya. Ucapan adalah doa. Jadi kalau kami lihat memang alasan orang ke Bali itu karena kita yang nggak bisa dibeli satu alam, Ya, budaya, sama konten human resources-nya, SDM-nya, manusianya, Ya, karakternya. Banyak tempat-tempat yang kita kunjungi, ya bisa bilang Indonesia. Kenapa selalu mereka ingin bilang ada Bali baru, ya? Kita juga secara nasionalis harus saling membantu, tetapi tetap aja Bali secara dunia. Tapi memang kayak gadis cantik, siapa sih nggak mau menjamah atau mendekati. Nah itu kecantikan Indo untuk Bali sebuah berkah sekaligus juga risiko atau petaka. Karena terlalu banyak orang tergoda untuk terlibat di dalamnya. Nah untuk saya mau kemana dibawa Bali ini, kita ingin Bali ini juga sebagai lokal sendiri kita nggak bisa munafik Pak Man, karena kehidupan itu kan perlu juga support ekonomi. Apa yang menjadikan sebuah kegiatan itu menjadi sustainable, berkelanjutan, karena di situ ada unsur ekonomi di dalamnya. ya. Kenapa budaya Bali bisa begitu? Ini satu, kepercayaan yang kuat, tetapi di situ juga ada unsur ekonomi di dalamnya. Ya. Contoh, kalau di Jawa mungkin busung itu nggak laku, bunga nggak laku kecuali orang nyekar ke Tidak kuburan. terlalu laku lah ya. Iya, Ya. tidak menjadi keharusan. Contoh juga peraturan Pak Gubernur kemarin, pakailah baju adat hari Kamis. Banyak banget UMKM yang sekarang jualan kamen, kebaya dan lain-lain, udang. Jadi hidup. Nah itu kan karena ada unsur ekonomi di dalamnya. Tetapi membatasi ini supaya kita tidak terjajah dengan model baru. Kalau dulu tuh Kak dijajah perang fisik, gerilya, kill or to be killed secara fisik. Kalau sekarang secara ekonomi. Nah, nggak apa-apa kalau yang menikmati itu nyamu-nyamu kita. Tetapi kalau ternyata itu hanya untuk sesaat ya, misalnya contoh Niki yang paling prihatin adalah yang dulu tamu bawa duit. Aman, kenapa tamu sekarang bawa masalah? Segampang itu mereka ke Bali sampai mereka nggak modal bisa nyampe. Sementara kalau kita bandingkan paspor hijau kita, paspor Indonesia, kemana-mana tuh kecuali di ASEAN ya atau Asia sebagian harus pakai visa. Nunggunya berminggu-minggu. Pakai interview kadang harus terbang ke Jakarta ngurus visa. Ngeprint kekayaan kita. 3 bulan terakhir punya duit siapa? Udah sampai situ tinggal di mana? Tiketnya udah ada apa belum? Beli tiket dulu baru keluar visa. Kalau visa nggak keluar terserah, tiket nggak kepake. Jadi yang datang itu memang kita niat dan takut kalau bikin masalah di sana. Sementara visa on arrival tuh ya gimana ya, kayak buah simalakama. Suatu sisi bisa booster, tapi secara pribadi saya melihat itu sangat gampang. Kita harus lihat karakternya ya. Kalau karakter sebuah negara itu aja yang bikin rusuh, dia bilang, Gaina jangan ngomong gitu, karena dia juga banyak yang bagus, cuma nggak terekspos, yang terekspos yang bermasalah. Tapi ada beberapa negara juga banyak kesini nggak juga ada bikin masalah se-expose satu negara. Jadi kuncinya adalah bagaimana kita mendatangkan tamu yang berkualitas. Boleh berkuantitas jumlah, tapi lokal itu nggak apa-apa berkuantiti. Kita kan domestik itu juga jumlah kita, Bali aja 4 juta, Indonesia berapa ratus juta ya. Publik kita aja kalau itu kita tahu bagaimana memanfaatkan udah bisa hidup dari sana. Tapi memang tamu internasional masih kita sangat butuhkan untuk mix market. Nah, menjaga itu adalah kuncinya satu, law enforcement. Sometimes waktu sempat ada yang ke GIPI dari bapak-bapak kepolisian yang ada sangkutan dengan
pariwisata. Pak, nggak bisa itu diceklek aja di borgol, udahlah kita kalau di luar negeri di Singapura ngeludah aja masukin penjara denda berapa ratus dolar. Salah buang ludah atau makan permen karet. Kenapa dia sampai gebukin orang, kos nggak bayar, berantem di tengah jalan, naik motor dan gandeng Suka hatinya mereka. Iya, nggak apa-apa gitu kan. Iya, karena kita nggak boleh begitu. Nanti kena human right. Gimana ya? Saya untuk peraturan itu saya nggak tahu terlalu detail. Sebenarnya bisa lebih tahu. Berarti sorotannya Geinda ini sama dengan sorotan para pemangku kekuasaan di imigrasi juga. Oh iya. Ya. Mereka merasakan. Mereka merasakan itu. Nah, sehingga di sini memang harus ada sinergitas antara stakeholder. Berarti persoalannya di sini adalah soal penegakan hukum atau law enforcement ya. Saya setuju, cuman bagaimana sekarang stakeholder yang terlibat dalam kepariwisataan ini membuat itu menjadi sebuah sinkronisasi yang memang tanggung jawab kita semua. Saya juga setuju, jangan terlalu mengagung-agungkan orang asing lah. Kalau kita mencari visa aja nunjukkan rekening, mereka belum tentu seperti itu kan. Gak bawa apa? Ya, ini kan kadang-kadang juga habit kita dari dulu terlalu mengagungkan wong londo istilahnya orang asing. Nah, saya setuju itu. Nah, di samping itu gini Geinda. Tadi kan disebutkan beberapa elemen ya, elemen untuk seperti apa sih Bali itu di mata wisatawan yang ingin. Ada menyinggung juga budaya di sana. Yeah. Budaya ini kan berkaitan dengan kepercayaan pasti, ya kan? Bagaimana Geinda melihat? Kalau kita ngomong keindahan, dunia lain banyak yang indah, ya banyak, lebih banyak mungkin dari Bali. Yeah. Tapi kenapa Bali tetap menjadi salah satu tujuan dari 10 tujuan pariwisata dunia itu ke Bali? Apakah bukan ini merupakan taksu sebagai karunia sang pencipta terhadap tanah Bali menurut Geinda? Banget Pak Wan. Banget ya. Saya dulu kecil tinggal di Jakarta karena Ajung tugas di situ 10 tahun. Jadi setiap pulang kan pesawat nggak kayak sekarang, bisa kayak naik bemo kita kan tiap hari. Dulu jarang, setahun sekali, sekolah juga. Jadi begitu landing itu baunya beda Pak. Terus saya sempat juga tinggal di Thailand. Thailand juga kan bagus ya untuk mereka bebas lagi di situ kan ada gang yang memang khusus untuk yang dark, yang culture. Tapi kalau saya nyampe di Bali itu dupanya apa, bunganya nggak tahu kita. Ya, itu satu. Memang kayak tadi nih saya baru demi paman saya nggak berani nolak, saya jam 3 pagi dari Melbourne sampai sini jam 10. Keluar barang langsung ke sini. Itu emang begitu landing tuh Pak Man. Rasanya beda ya. Iya. Saya pikir hanya saya yang merasakan itu. Tidak. Ternyata banyak orang yang merasakan itu. Iya. Inilah yang saya katakan kepada teman-teman atau siapapun yang saya ajak bicara, ini adalah taksu. Taksu. Taksu itu nggak bisa dibeli ya Pak? Ya, inilah jangan pernah disalahkan Bali sebagai pulau dewata. Iya, saya sependapat dengan kaitan ini. Karena ini bukan Geinda, saya ada menanyakan kepada beberapa orang. Yeah. Di saat kita take off mau kemana, ke Jepang, ke Jakarta, kemana aja. Bagus kan, ya? Jepang bagus banget. Yeah. It's okay ya. Yeah. Tapi when we back to Bali, ya, before landed in Ngurah Rai Airport, udah rumah gue gitu. Itu kayaknya aura yang berbeda. Tapi bukan cuma kita lokal yang merasakan. Orang turis pun saya ajak ngomong. Saya memang. It's so different, just the smell, the weather. Cuma begitu mereka sampai Canggu, mengumpatlah mereka ya. Tapi tetap mau ke sana. Iya. Itu makanya saya bilang selain tujuan wisata atau alam yang indah, saya melihat ada sesuatu yang luar biasa di sini adalah taksu. Iya. Dan karena kita juga kan Purnama Tilam, kita percaya setiap sudut alam ada rohnya. Tumpa andang, tumpa apalagi yang langgar besi ya. Jadi kayak saya punya pabrik coklat, ngodalin pas di itu Tumpa Bubuh. Iya.
pas saya yang besi-besi itu apa Landep. tumpak landep, odalan di Betara Kawitan, udah yang mesin. Nanti kayak punya kuda dulu punya gajah, pas di tumpak andang gitu. Nanti sama orang tukang kebun-kebun yang penghasil coklat, nanti kita akan ngelawar bareng sama petani pas tumpak atak gitu. Nah, itu dah. Artinya kan taksu di sini ya. Saya juga tidak aja melihat pada hari-hari besar. Kalau kita di Bali itu, kalau saya melihat wanita Bali atau masyarakat Bali dari baru bangun sudah meritualkan sesuatu yang persembahan kepada Sang Pencipta atau leluhur ya. Ini tidak boleh dipungkiri. Oke, selain itu ya Indah, ada juga ingin saya pertanyakan dalam ini. Karena Case Close ini selain sebuah pengalaman, media Case Close ini adalah media edukasi sebenarnya. Untuk memberikan hal yang benar, positif dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Ya. Sebagai pelaku pariwisata, ya Indah sempat jadi politisi. Ya, sempat jadi politisi sebagai anggota DPR ya di Badung ya. Apa perbedaan esensinya? Mana lebih menarik bagi Gak Indah? Kalau soal politisi saya tidak bisa memungkiri juga dengan keberadaan nama I Gusti Ngurah Rai dengan almarhum Alit Yudo, Pak Yudano. Kalau kita berbicara Puri Carangsari, orang pasti akan berpikirnya adalah pahlawan Bali yang sifatnya sudah menasional. Apa perbedaan hakikatnya, Geda? Mungkin karena saya ada didikan dari kecil dengan mata sendiri udah lihat bagaimana Ajung Alit Yudo itu selalu membangun sebuah organisasi baik politik, sosial seperti Pemuda Pancamarga, anak-anak veteran dan banyak juga. Jadi saya sudah terbiasa dengan komunal, dengan situasi yang tidak terprediksi. Jadi dimanapun dan juga karena dulu kita juga sempat tinggal di komplek DPR, ada 500 anggota dengan anak-anaknya, kita bertetangga dengan kesederhanaan, kan beda DPR dulu sama sekarang. Jadi Bhinneka Tunggal Ika, adaptasi itu kita sudah biasa. Juga saya di Australia sekolah dulu ambil pariwisata, juga di situ karakternya sangat berbeda. Mereka outspoken, sementara kita di sekolah diajarin yang penting benar, nggak berani mengungkapkan pendapat, takut salah. Nah, kalau saya melihat di politik dan di pariwisata itu challenge-nya sama. Challenge-nya sama? Ya, untuk saya dimanapun saya dibuang, saya berusaha untuk menikmati pekerjaan itu atau tugas itu. Sekarang pun sebenarnya saya tidak putus dengan berpolitikan, tetap sebagai kader saya akan membuktikan juga kalaupun saya tidak menjabat kita masih bisa setia. Dan juga kita juga dengan lintas organisasi atau lintas partai itu juga teman-teman kami, karena saya juga lahir juga dari salah satunya dari HIPMI, Himpunan Pengusaha Muda. Di HIPMI itu kan multicolor, jadi kalaupun kita dulu berpolitik, bersaing, bersanding, tapi kita harus selaras karena at the end kita ini di Bali, nyen sih kalau nggak dia saudaranya ini, ini bisa kayak di luar Bali, Pak Man. Jadi untuk saya ini lebih pada akademik kehidupan. Politik mengajarkan saya unlimited situation yang kita kadang bukan berarti putih, bukan berarti hitam, hitam berarti abu-abu. Tapi kalau misalnya sebagai pengusaha, apalagi pariwisata, semua itu lebih bisa diprediksi. Gitu. Jadi kalau kamu kerja keras, strategi bisnisnya benar, marketingnya tepat, hasilnya bagus. Kalau di politik kan belum tentu. Gitu. Betul. Pas peleh kali seke, sebuli benar ya. Kadang keterampilan skill itu tidak 100% menjamin. Berarti harus belajar berimprovisasi ya. Mau tidak mau sistem yang mengajarkan begitu, lingkungan yang mengajarkan begitu. Apalagi perempuan, Pak Man. Lebih challenge-nya saya pikir malah tidak double, malah triple, mungkin lebih. Apalagi di Bali nih kan lebih menganut paham
patrilineal, di mana laki-laki itu beda dengan perempuan. Lebih mempunyai Iya. lebih superior ya. Iya, sementara saya dari kecil Ajung sangat diplomatis, toleran. Gede di Jakarta, ke Australia, saya pernah di Thailand. Tapi tetap kalau kita grassroots kembali ke Bali, perempuan itu juga layer berlapis gitu. Itu yang kadang membuat lebih tidak semulus. Iya. Terus agenda apa tantangan utama yang dihadapi industri pariwisata Bali ke depan tuh? Apa tantangan utama yang menurut Agenda dalam kapasitas sebagai ketua DPD lo ya, DPD Putri ya? Alam. Ya, menjaga alam. Menjaga alam. Kita di keluarga punya prinsip, pilihlah pemimpin yang bersahabat dengan alam. Tapi kan tidak selalu pemimpin itu berhasil yang bersahabat dengan alam. Jadi saya sih menyarankan untuk para pembuat kebijakan dan kami juga dari asosiasi bagian dari masyarakat tidak akan henti-hentinya menyuarakan menjaga alam. Karena alam itu adalah jualan kita utama dan tempat kita tinggal. Jadi kalau alam udah rusak, kemarin saya tinggal ke Melbourne, rumah ibu saya ada pohon jepun itu udah di paving, bisa roboh ke rumah, dan ada 5 atau 10 saya lihat di Hipotetika di mana ya, itu kan alam, nggak bisa kita ngelawan alam kalau nggak bersahabat, kalau nggak baik-baik dengan alam. Kalau alam udah hancur, gimana orang mau pariwisata, Pak Ahmad? Ingat nggak? Aman terutama juga, keamanan, kenyamanan. Bagaimana kita menciptakan pariwisata aman? Orang mau berwisata itu kan pengen menikmati, nggak mau cari mati. Kalau dia tahu di situ nggak aman, daerah konflik, ngapain ke sana? Buang-buang duit lagi. Nah, menurut saya menjaga alam sama menjaga keamanan. Indahan, culture, SDM itu kan mengikuti kalau sudah semua aman. Nah, terus kita mengatakan alam dan itu tujuan wisata. Apa yang tanggapan Putri atau DPD Putri yang pimpinannya Agenda ini dengan kejadian contoh seperti tamu meninggal di Monkey Forest Ubud. Nah, kalau kejadian seperti itu, apa peran Putri untuk mensosialisasi untuk tidak menjadi image negatif ini kepada publik? Seperti apa cara penyikapan hal yang seperti itu? Kebetulan kemarin waktu Monkey Forest juga bagian dari keluarga besar kami di Putri. Kalau Monkey Forest Ubud itu beliau itu sangat profesional. Baik dari well-being monyetnya, karena mereka juga kadang kalau nggak salah dipakein chip, dinomerin, pokoknya sudah seteknologi itu. Kalau sistem juga infrastruktur sudah bagus. Kembali ini kepada alam. Untuk kami Putri, terutama peranan kami dengan sebagai dengan member, paling tidak dalam hal seperti itu, satu, memberikan moral support. Karena kami ini kan bukan pemerintah yang mempunyai budget atau fasilitas yang bisa mensupport secara fisik dan materi. Tapi moral support itu penting. Dan yang kedua, kami saling mengingatkan, hai guys, ini lagi alam begini, mungkin kalau kita yang open door atau yang outdoor, yang adventure, yang ini dilihat skalanya. Seperti saya mengelola Arung Jeram, kalau dari dalam kita punya golden rules. Jadi punya hitung kedalaman air. Kalau airnya sudah di level penggaris yang udah nggak aman, nggak apa-apa. Biar tamunya jauh-jauh dari Nusa Dua datang ke Carangsari 2 jam. Maaf, maybe you do it tomorrow, kembaliin duitnya gitu. Saya juga berkuda di Sabah misalnya, di laut kan itu gitu, swimming Sabah Gianyar. Ya waktu dari tahun 2000 ya, kecil-kecilan itu kita juga balik kok gitu, nggak apa. Nah, terus kita juga pastikan ini kan di Bali ini kalau nggak sama alam, sama konservasi kan, binatang, alam, terus buatan juga. Nah, jalan-jalan pun di gunung di itu kan nggak terlepas dari alam. Di nightclub pun sekalipun kan juga rentan orang berantem atau apa. Jadi kami di Putri saling mengingatkan kalau pas lagi cuaca tidak baik. Tapi yang kemarin itu memang kembali, kenapa saya bilang paling penting itu alam, ada kenyamanan, karena kami di rekreasi challenge terbesar kami adalah itu. Di saat hutan dibabat,
orang buang kotoran restoran ke sungai di mana kita menikmati arung jeram ya. Terus yang punya hotel juga merasa kita berisik gitu kan. Tapi ya, gimana berarti gitu. harus ada solusi win-win lah ya. Iya, Win-win. iya. Nah, apakah hal-hal seperti ini diseminarkan atau didiskusikan secara dari stakeholder lain ke Putri nggak? Kita kadang saling proaktif. Contoh nih, saya kasih contoh sesama stakeholder kami Asita sangat proaktif. Mereka juga punya ajang seperti kayak group discussion. Jadi kita saling mengundang. Jadi harapan para travel agent ini di bawah naungan Asita apa ke Putri. Nanti kami diundang. Begitu juga kami punya di Putri ini ngopi bareng, ngobrol bareng Putri. Jadi misalnya kita ada kesulitan di segi marketing. Jadi ngopi bareng Putri itu kita mengundang kemarin misalnya Ketua DPR Badung. Gimana nih Badung? Kan pendapatannya besar dari kami. Ayo dong bantu kami di segi marketing untuk meringankan apalagi habis Covid. Juga gimana nih infrastruktur kami di misalnya ada Pantai Pandawa di situ yang perlu perhatian, ada mungkin Canggu terutama. Jadi kami mengadakan silaturahmi dalam ajang kayak ngobrol bareng kita sebut apalah gitu sesuai kreativitas masing-masing dan mengundang stakeholder yang atau punya yang kompetensi di sana ya. Membuat kebijakan lah yang memang menaungi asosiasi itu. Terus ini pariwisata berimbas pada alih fungsi lahan. Nah ini menarik ini kan. Pengolahan sampah, krisis air, kemacetan lalu lintas, kesenjangan ekonomi. Nah, sebagai salah satu leading sektor, Genda sebagai ketua DPD Putri, apa sikap dan tanggapan Genda terhadap ini? Iya, kalau alih fungsi itu memang menjadi dilematis, jangankan untuk tamu, untuk lokal sendiri. Karena mungkin dulu tinggallah ibu dan anaknya dan anak 4. Anaknya punya anak lagi, cucunya udah married. Kan kita tidak bisa juga mengharap mereka tinggal di satu rumah Bali itu. Mungkin mereka punya tebe, mereka punya sawah, terpaksa mereka harus bangunkan itu. Itu satu. Terus ini kan jalur hijau. Ya Bang, nak tiang tanah. Misalnya dia bilang gitu ya. Kasih saya yang nggak jalur hijau, di mana saya tinggal? Di mana jawab? Itu satu. Yang kedua juga memang jual beli tanah itu suatu industri yang menggiurkan, gitu. Jadi kembali ke kegiatan ekonomi. Kalau menurut saya mungkin di sini ada reward and punishment, Pak Man, sama ada control system. Jadi mungkin ada dalam suatu peraturan daerah itu ada tim inspection, saya nggak tahu ya, mungkin ilmu saya masih di bawah, tapi kalau secara kebutuhan saya tahu apa yang kita butuhkan. Mungkin ada bagian dari penertiban yang memang benar-benar murni untuk menertibkan. Satu lagi, apakah dia memang boleh, apakah tidak? Mungkin kalau kemarin di Badung itu, di Badung Utara, Bapak tadi bilang kesenjangan, jangan kami Pak, korban kesenjangan itu Badung Utara dan Badung Selatan. Badung Utara disuruh jadi water catcher apa istilahnya green, sementara di selatan aduhai banget kegiatannya. Dan ada Pak Giri juga yang kebetulan asli dari utara, tahu bagaimana merasakan kesenjangan ini dan berusaha untuk mengimbangi. Jadi mungkin setiap alih fungsi itu 100% lahannya mungkin kalau memang dia harus hanya boleh dibangun berapa persen dari tanah itu. Jadi nggak boleh rumah 2 are dibangun 2 are misalnya. Mungkin harus ada berapa persennya untuk menjaga keasrian dan juga untuk penyerapan air dan lain-lain, untuk menjaga alam. Dan peraturan itu bikin juga law enforcement-nya yang untuk mengawasi. Kontrol sistem. Jangan dilepas begitu saja bikin peraturan oke. Besoknya kalau udah ribut viral dari Bali Politika misalnya, baru dari
kakak kita mau nilo misalnya, mau nilo baru. Jadi kalau bisa kesadaran, peraturan ikuti dengan melahirkan kelompok pengawas dan punishment-nya. Punishment ya, tetap tegas. ada Ya. Penegakan hukum Ya. lah ya untuk Ya. melindungi dengan menegakkan hukum Iya. itu sendiri atau aturan yang sudah ada kan Iya. gitu. Memang ngomong gampang ya Pak Man, cuma kan itu Tapi yang saya bilang. prakteknya memang Iya, susah. itu yang kami butuhkan. Terus ini Genda, kan ini lagi viral ya soal serangan yang merupakan PSN ya. Ngeri. Dikatakan, ya itu ada pembatasan kepada masyarakat setempat Iya. dengan membuat batasan pelampung. Terus artinya seolah-olah membuat kampung tersendiri di dalam kampung lokal yang sudah menjadi bagian dari masyarakat lah. Iya. Nah, dengan kondisi seperti ini, Iya. karena Genda kan bergerak di bidang pariwisata. Iya. Apa saran Genda? Apakah kita harus tetap biarkan seperti itu, sekehendak perut dengan mengganti nama jalan atau seperti apa? Apa ada usul dari Genda untuk stakeholder yang memangku kewenangan? Iya. Sebagian juga itu dari bagian dari masyarakat Bali ya, Ya, saya. Ini mungkin opini pribadi saya, terpaksa saya sampaikan, bukan sebagai asosiasi, karena kalau asosiasi saya harus duduk bersama dengan para member. Ya. Kalau saya melihat kejadian di Kura-Kura itu, saya serasa nonton film fiksi di mana bumi diserang sama alien dan aliennya berjaya. Ya, Manusia oke. planetnya berjaya. Oke. Jadi Ya. kita kayak itulah, saya mengumpamakan karena saya mungkin anak yang imajinatif ya, imajinasi tinggi. Satu itu, yang kedua kita harus cari win-win situation. Satu, kita harus percaya di Bali ini ada karma. Boleh saja para investor berkuasa menang, tapi nanti kita nggak tanggung loh ya karmanya gitu. Nanti alam ini marah loh ya. Kita mungkin cuma bisa, Paman bisa nurunin, demo ya misalnya gitu ya. Tapi kalau itu tidak bisa tetap pegang secara hukum, mungkin win siapa yang menang, siapa yang kalah, tapi kita kembaliin aja gitu bahwa Bali ini taksu dan semua orang punya kepercayaan yang kuat tanpa harus memaksakan orang lain juga ikut percaya, karena kita toleransi tinggi. This is the problem. Suatu keindahan tentang Bali ini adalah toleransi. Kemarin ada truk jatuh, mereka pada heboh orang di luar Bali, nggak dijarah ya, malah dibantuin. Ya iyalah, gitu kemana aja malah. Itu bedanya kultur Bali kultur orang Bali ya. Tapi di suatu sisi, karena mereka punya karakter yang tidak sama dengan kita, itu bisa menjadi sebuah asas manfaat yang merugikan kita. Sometimes saya tidak menunjuk ke siapa ya, jangan tuntut saya, nanti saya berbicara masalah kejadian umum yang kita alami. Nah, kalau kembali ke pertanyaan Paman, justru saya ingin menanyakan secara hukum sebagai junior, apakah itu pantas? Bisa nggak kita melindungi diri, dan investor pun mungkin merasa juga ditempatkan di tempat yang baik. Tetapi secara lokal juga tidak boleh kita ini kayak di film-film manusia angkasa luar, alien yang menjajah ke bumi, kitanya jadinya kalah, aliennya yang berkuasa. Kan banyak gitu film fiksi. Sebenarnya semuanya kembali soal penegakan hukum dan kemanfaatan hukum itu sendiri. Seperti apa sih sebenarnya yang kita harapkan penguasa atau pemenangnya tidak harus berpihak kepada kelompok tertentu yang mempunyai uang. Itu yang kita harapkan, dan semoga ini menjadi daya tarik sendiri kepada para pemangku jabatan, bagaimana mensolusi ini secara baik, tidak merugikan pengusaha tapi juga tidak merugikan masyarakat lokal itu sepertinya. Memang perlu dibahas secara komprehensif sebenarnya. Dan pemerintah harus menyadari membuat skala prioritas. Sama kalau kita misalnya banyak dapat undangan, semua pengen kita datang, kita prioritaskan. Yang mana? Atau mungkin harinya dibedain, gitu. Apakah bisa? Kalau bisa ya, kalau nggak apa-apa. Jadi
punya skala prioritas. Kepentingan masyarakat lokal yang memang lahir di sana sebagai lokal di situ. Kearifan lokal number one. Kedua, hak untuk melakukan ibadahnya, ya. Terus menjaga alam. Habis itu ada investor. Ini worth it nggak? Income yang didatangkan dengan kehilangannya kalau memang ada hak masyarakat lokal yang dari leluhur-leluhur kita yang katanya harus ngeliatin KTP, kalau nggak gitu bayar saya nggak tahu. Jadi dan pertanyaannya kenapa bisa Pak Man sejauh ini mereka melangkah? Kan ini negara hukum, berarti mereka investor juga mungkin sudah merasa memenuhi semua kewajibannya sampai mereka punya hak tersebut. Betul. Nah itu kita buka aja pelan-pelan gitu. Supaya kita jujur nggak di semua pihak ini, gitu persoalannya sekarang. Dan untuk yang mana yang akan dibela tergantung sekali dengan pemerintah itu sendiri kan sebenarnya. Kalau memang kita mengacu pada penegakan hukum ya kita aturan itu harus kita lihat. Kalau memang itu terlalu merugikan masyarakat setempat kan bisa direvisi atau diapakan gitu. Iya, dulu kita misalnya merasa lebih enak melawan musuh penjajah yang benar. Kalau ngelawan saudara itu kan Kurusetra. Ada Iwo Pekewo ya, ada Iwo Pekewo. Kurusetra. Oke. Itu waktu sudah cukup panjang ya, tapi tidak terasa kita ngobrol. Tapi ada ini juga pertanyaannya dalam kaitan sebagai ketua DPD Putri dengan bisnisnya Geinda. Nah, ini kira-kira ada sinergitas nggak antara usaha coklat dengan tugas sebagai ketua DPD dan tempo hari saya pernah ke tempatnya Geinda waktu masih ada gajah main ke sana naik gajah. Ada nggak sinergitasnya dengan DPD Putri? Iya, sangat ada, Paman, sangat ada karena alasan atau syarat kita bisa bernaung di bawah Putri adalah apabila kita pelaku usaha pariwisata yang berbasis taman rekreasi. Nah, saya ada di sana karena kita mengelola yang pertama banget kita menjadi pionir di Badung Utara untuk mengangkat pariwisata karena waktu itu Ajung sudah paripurna di DPR RI karena keinginan beliau sendiri kangen sama masyarakatnya, pengen tinggal di kampung. Dimana di saat itu di Carangsari, di Petang itu anak-anak yang ingin menikmati kue pariwisata itu harus dia kos meninggalkan karena kan semuanya ada di selatan atau di seberang di Ubud, di Gianyar. Nah sementara kita hanya disuruh jadi bolehnya jadi petani yang gitu-gitu ya. Petani aja nggak mau anaknya jadi petani gitu kadang. Jadi di situ ada memang kebetulan ada investor baru 1 atau 2 yang melakukan arung jeram karena di Sungai Ayung itu. Nah Ajung kami adalah lokal yang orang kampung pertama yang berani menerobos itu. Jadi memberikan alternatif income, menciptakan pekerjaan di pariwisata tanpa harus merusak lingkungan, tanpa harus melawan peraturan pemerintah. Kalaupun ada bangunan hanya mungkin 5% dari luas lahan hanya untuk mereka berganti baju atau minum setelah berwisata alam. Nikah dari tahun 96, udah hampir 20 tahun lebih. Nah, nikah kita namakan Ayung River Rafting sampai kami ganti menjadi True Bali Experience setelah saya pulang dari sekolah pariwisata. Kenapa True Bali Experience? Karena satu, kita memang orang Bali yang melakukannya dan orang pengen kesini menikmati sesuatu yang asli Bali. Nah, itu juga kami dapat dari komentar tamu. Komentarnya bagus, saya jadi nama aja. Gitu. Kita ada cycling di desa, Pak Man. Kalau kita naik sepeda kan biasa ke Pekan, kalau untuk mereka kan suatu wisata. Nah akhirnya suami saya juga, kebetulan kami dulu sekolah bareng di pariwisata di Adelaide, Australia. Dia punya tiba-tiba berubah ketika dia di Papua. Ini menarik, lahirnya pot coklat atau yang kita tahu jungle gold. Jadi ketika dia ingin mengadakan tanaman jarak untuk menghasilkan biodiversity minyak, cuma peraturan akhirnya tidak mendukung, nggak kepake.
Disitulah pertama kali dia melihat tanaman kakao coklat. Pulanglah dia bercerita bahwa dia lihat kakao, tuh saya yang ketawa, yang kaget. Padahal di Carangsari sendiri kadang diinjak sama gajahnya pohon coklat itu buahnya. Dia tidak tahu kalau di Carangsari ada. Segitu tidak taunya orang Barat itu yang notabene mereka Swiss, coklat Australia yang kita kalau pulang bawa oleh-oleh coklat itu. Padahal mereka lihat pohon kakao aja nggak pernah, Paman. Konyol nggak? Sementara kita punya hanya mengekspor bahan mentah yang harganya mungkin sekilo di Tengkulak cuma 10.000. Sampai akhirnya kami juga sempat ke Paris waktu itu, ada toko coklat. Menurut saya ada toko coklat, dia jual coklat butir-butiran pralin. Jadi dia namakan coklatnya itu origin, asal dari buah kakaonya. Hampir setengah meja ruangan itu nama-nama kepulauan Indonesia. Memang ada Brasil, coklat Madagaskar, coklat ini Sulawesi, ada coklat Makassar, ada Bali. Nah di situ juga kok goblok banget ya kita gitu. Dia jual satu butir, Paman, itu 20.000. 2 euro. Sementara kita 1 kilo 10.000. Nah, Nika, dan supaya bersih. Itu merupakan motivasi bagi Genda dan suami. Hulu ke hilir kan, kita di-advise oleh pemerintah. Oke, kita jalanin hulu ke hilir. Nah, terus akhirnya kita bekerja sama dengan petani. Waktu itu kita coba-coba, suami saya bukan tukang coklat atau apa, cuma sekolah pariwisata, ada sedikit ilmu chef kita berdua. Dari situ, dari yang cuma dari Google, beli mesin yang pas-pasan, yang kerjanya 5 kilo 24 jam, yang ditinggal meledak, bener-bener trial error, sampai sekarang kita udah dapat penghargaan dari Prancis Salon de Chocolat 2 tahun berturut-turut. Tahun lalu kebetulan kita nggak sempat hadir, Pak Dubes yang ambil, dengan bangganya dong, 6 award kita dapat. Dan sekarang coklat kita berbasis plant based, yang artinya kita tidak pakai produk hewani, susunya dari tumbuh-tumbuhan. Salah satu filosofinya untuk menekan emisi. Jadi dan menjaga alam sekaligus. Ya, menjaga alam. Luar biasa ya, Genda sebagai. Ada kuda juga kalau Paman mau main koboi-koboyan, ada di Pantai Sabe. Oh ya. Itu yang di Pantai Sabe itu Genda ya. Oke, bagus. Oke, Genda, kadang-kadang pertemuan kita itu memang segala sesuatunya tidak ada keabadian, ada batas ya. Maaf kalau sedikit bawel ya, Pak. Apa-apa. Ini bagus untuk memberikan pemahaman yang benar kepada publik, yang benar sebenar-benarnya. Nah, ini pertanyaan terakhir. Genda sebagai pelaku pariwisata atau ketua DPD Putri, apakah Genda setuju dengan moratorium pariwisata yang dicanangkan oleh PJ Gubernur Bali? Untuk perhotelan ya? Kalau saya melihat Bali ini bukan over tourism, tetapi hanya tidak seimbang. Kalau kita misalnya ke daerah Negara Jebrana jam 7 udah sepi. Kalau daerah Beleleng. Nah, kalau mungkin moratorium itu bisa di daerah-daerah tertentu, tidak bisa dipukul rata. Artinya tidak diglobalisir ya? Iya, melihat situasi dan fungsi. Saya menyadari mungkin dari Pak Gubernur atau Pak PJ melihat ini overpopulasi, tetapi kan memang harus diratakan. Nah, itu harus dipelajari lebih banyaklah, juga mendapat masukan. Dan yang penting izinnya aja, Pak Man. Mungkin disisir ini, si kepemilikan ini memang dia berhak untuk menjual room night-nya, atau sebenarnya dia tidak sesuai dengan fungsi bangunan itu, dan kepemilikannya originalnya siapa. Nah itu yang ada aja sekarang. Dulu yuk kita saring yuk sampai halus gitu. Gitu. Berarti tidak harus diterima secara mutlak ya. Harus ada evaluasi lah, penyesuaian ada dengan term and condition menerapkan itu. Luar biasa Genda ini. Tapi karena waktu yang membatasi kita, Genda terima kasih atas kehadirannya dan sudah memberikan pemahaman kepada publik atau pemirsanya Case Close. Semoga pertemuan ini bisa kita lanjutkan di lain kesempatan
untuk yang lebih baik dan memberikan pemahaman yang baik juga kepada masyarakat tentang pariwisata, khususnya peran Putri dalam mengemban tugas pariwisata di Bali. Akhirnya pertemuan ini kita tutup dan saya akhiri dengan parawan Santi. Om Santi, 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 Om. Makasih. Thank you.